dengan menjawab curhat atau pertanyaan dari teman-teman FB atau santri dan santriwati yang belajar di Lok Azhar. Yang pertama, pertanyaan tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah, pertanyaannya tentang zakat fitrah adalah boleh nggak zakat fitrah pakai uang? Di dalam mazhab Syafi'i tentunya yang diwajibkan zakat fitrah itu adalah harus pakai beras. Berarti kalau tidak pakai beras tidak sah. Sementara sekarang zaman sudah maju, zaman sudah canggih, zaman modern, perlu nggak kita zakat pakai uang? Jadi jumhur as-Syafi'iyah tidak membolehkan kita zakat pakai uang. Tapi dikutip oleh Tazkir Dua Awal Awam yang dikarang oleh Abdullah Izzuddin dalam kitabnya, yaitu Tazkir Dua Awal Awam di Fadli Sahih Siyam. Beliau mengutip Imam Ramli membolehkan. Imam Ramli ini adalah imam dari pengikut mazhab Syafi'i, membolehkan kita bertaklid kepada Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu membolehkan kita pakai uang zakat fitrahnya. Jadi Imam Ramli bermazhab Syafi'i membolehkan kita taklid pada mazhab Syafi'i. Taklid di sini adalah kita ikut mazhab Hanafi dengan tahu dalilnya atau sepaket istilahnya. Misalnya kita wudu Syafi'i, sholatnya Syafi'i. Kita wuduannya Hanafi, sholatnya Hanafi. Kita misalnya puasanya Hanafi, maka zakatnya pakai Hanafi, pakai cara Hanafi. Kita puasa pakai niat Syafi'i, maka nanti puasanya pakai Syafi'i, niatnya Syafi'i, puasanya Syafi'i. Jadi itu namanya taklid, tahu dalil dan sepaket, bukan taklid mencari yang mudah-mudah. Jadi selanjutnya siapa saja yang membolehkan berzakat pakai uang? Yang membolehkannya diantaranya Imam Hanafi, Imam Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, Abu Ishaq, Ibnu Abi Saibah, Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Tazkir Dua Awal Awam fi Fadli Sahih Siyam pada halaman 243. Jadi dibolehkan kita pakai uang, tapi kita bertaklid pada mazhab Hanafi atau Umar bin Abdul Aziz atau sahabat-sahabat yang lainnya. Ayuhas shaimun was shaimat. Jadi zakat fitrah ini adalah wajib dikeluarkan. Pendapat Syafi'i itu dalam bentuk makanan pokok, yaitu beras. Jadi kalau kita mau ikut mazhab lain ada dua cara. Pertama taklid, tahu dalil atau sepaket. Kedua caranya adalah fatwanya seorang mufti. Misalnya di Malaysia, kebanyakan orang Malaysia itu berzakat fitrah pakai uang. Sementara mereka Malaysia itu kebanyakan Syafi'i. Kok bisa dibolehkan? Oh, kalau dibolehkan oleh muftinya atau pihak yang memberikan fatwa, maka boleh mengikuti mazhab lain. Begitu juga di Indonesia. Misalnya Majelis Ulama Indonesia misalnya berfatwa boleh orang Indonesia zakat fitrah, maka kita harus ikuti fatwa itu walaupun itu pendapat bukan mazhab Syafi'i. Atau kalau enggak fatwanya seorang MUI, itu kita bertaklid seperti perkataan Imam Ramli. Jadi Imam Ramli ini membolehkan kita mengikuti mazhab Hanafi. Selanjutnya, boleh enggak seorang janin berzakat fitrah? Jadi pertanyaannya, boleh enggak janin yang ada di dalam perut itu zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu diwajibkan bagi yang sudah dewasa atau yang belum dewasa, bahkan baru lahir. Misalnya lahirnya pada maghrib atau setelah berbuka puasa lahirnya, maka wajib si anak ini besok berzakat fitrah. Tapi bagaimana kalau janin? Jadi jumhur ulama kalau janin itu tidak dizakatin fitrah. Tapi ada yang dikutip oleh Imam Ahmad sunnat di dalam kitab Siyam. Dalam kitab Siyam beliau membolehkannya pada halaman 101. Beliau membolehkan halaman 101, membolehkan janin membayar zakat, tapi hukumnya sunnah di situ. Bahkan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, beliau justru mengatakan zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang besar atau yang kecil yang
merdeka atau budak yang dinafkahin, maka wajib dia zakat fitrah si budak ini. Tapi tuannya tidak boleh zakat fitrah sama budaknya, tapi si budak wajib zakat fitrah. Nah, jadi anak kecil itu tidak disebutkan di situ di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka jumhur ulama tidak membolehkan zakat fitrah si janin. Tapi yang dikutip oleh Imam Ahmad justru mengatakan sunnah. Dan di dalam kitab Siyam halaman 101 yang dikarang oleh Darul Ifta, beliau di sana mengatakan hasan, ada yang mengatakan mustahab. Selanjutnya pertanyaannya, kapan waktu kita berzakat fitrah? Waktunya ada dua pendapat. Menurut kitab Tazkir 2 wal Awam fi Fadli Sahri Siyam, beliau mengatakan waktu itunya ada 5. Pertama, waktu Jawas, itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kedua, waktu wujub. Wujub itu kapan mulai waktu wujub? Yaitu dari setelah sholat subuh sampai sebelum subuh itu wajib kita zakat fitrah di situ. Ada waktu sunat, yaitu sejak malam hari raya, malam Id, misalnya besok Lebaran, besok hari Rabu misalnya, sekarang hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa ini berakhir puasa Ramadan kita, berakhir hari ini nanti pada jam 12 malam. Maka dari jam 12 malam disunatkan kita zakat fitrah sampai waktu sebelum sholat subuh. Sunat di situ hukumnya. Wajibnya tadi waktu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ada waktu karahah. Waktu karahah itu dari setelah sholat Id. Berarti kalau kita zakat fitrah setelah sholat Id, maka makruh di situ. Selanjutnya, ada waktu tahrim. Kapan waktu tahrim? Waktu berakhirnya hari Id. Misalnya hari Idnya hari Rabu misalnya. Maka berakhirnya hari Rabu itu, setelah hari Rabu misalnya hari Kamis kita zakat fitrah, maka tidak boleh. Itu haram kita di sana. Nah, tapi pendapat kitab Siyam, waktu itu menurut pendapat Imam Hanafi mulai dari sejak awal Ramadan boleh menurut Imam Hanafi. Jadi diwajibkan menurut Imam Hanafi zakat fitrah itu mulai ketika mulai fajar. Wajib menurut Imam Hanafi, bukan mulai awal Ramadan ya. Hanafi diwajibkan mulai fajar. Mulai fajar itu selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Imam Syafi'i mewajibkannya mulai akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu kapan? Nah, menurut Imam Syafi'i yaitu akhir Ramadan itu adalah misalnya jam 12 malam. Misalnya hari ini berakhir bulan Ramadan, nanti jam 12 malam, lebih dari jam 12 malam, maka mulailah diwajibkan zakat fitrah sampai waktu sebelum sholat Id. Selanjutnya menurut Imam Maliki dan Hambali boleh dikeluarkan zakat fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i juga boleh kita zakat fitrah pada awal Ramadan. Jadi awal Ramadan itu kita sudah dibolehkan zakat fitrah. Dan berakhir nanti zakat fitrah itu secara umum ini menurut pendapat mazhab Syafi'i yaitu berakhir pada hari raya Idul Fitri pada maghribnya, ketika matahari tenggelam. Nah, itu tentang zakat fitrah waktunya. Ayohal hadirun wal hadirat, as-shaimun as-shaimat yang berbahagia pada sore yang cerah ini. Yang terakhir, boleh enggak zakat fitrah itu diqadha? Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau kita tidak zakat fitrah maka tidak bisa kita qadha. Seperti puasa wajib maka wajib mengqadanya. Kalau puasa sunat, kalau biasa kita puasa sunat maka sunat mengqadanya. Begitu juga sholat sunat maka sunat mengqadanya. Sholat wajib maka wajib mengqadanya. Zakat juga menurut mazhab Syafi'i maka wajib diqadha juga. Nah, itu disebut di dalam kitab Siyam. Nah, mudah-mudahan barakah
Maaf atas segala kekurangan, kalau ada kekurangan datang dari diri pribadi kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.